Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata uang 100.000. Di sini kami mengambil tokoh Muhammad Hatta. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 18 dari 104. Perkenalkan nama saya Andrila Zuardi. Perkenalkan nama saya Reno Adianto. Dan yang pertama kami akan jelaskan struktur biografi Bung Hatta. Biodata Bung Hatta, atau lebih kenalnya bisa dikatakan sebagai Muhammad Hatta. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi dan wafat 14 Maret 1980 di Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. Nama orang tua beliau Muhammad Jamil dan Siti Salehah. Nama istri beliau Rahmi Rachim. Yang kedua, riwayat pendidikan Bung Hatta. 1. Di Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock di Minangkabau 1913 sampai tahun 1916. Kedua, di European Legal School atau singkat ELS di Padang 1916. Ketiga, Mir Urgebreed Legal School atau singkat MULO di Padang 1916 sampai tahun 1919. Yang keempat, Sekolah Tinggi Dagang Vince Hendrik di School Batavia 1919 sampai tahun 1921. Dan yang terakhir di Sekolah Handel House School di Rotterdam, Belanda 1921 sampai tahun 1932. Berikutnya kami di sini akan membacakan peristiwa penting yang dialami oleh Bung Hatta. Di sini kami merangkum menjadi 5 peristiwa penting yang kami akan bacakan. Yang pertama, pada tahun 1927 Hatta bersama Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI, yang kemudian menjadi garda terdepan perjuangan kemerdekaan. Bung Hatta aktif dalam menulis dan memberikan pidato yang menginspirasi, memotivasi rakyat untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Untuk peristiwa penting kedua, setelah Indonesia merdeka, Hatta menjadi wakil presiden pertama dan memainkan peran penting dalam membentuk fondasi negara baru. Ia dikenal sebagai tokoh ekonomi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Peristiwa penting yang ketiga, setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta sempat menjadi Perdana Menteri Indonesia dan memimpin pemerintahan dalam masa-masa sulit pasca kemerdekaan. Dan untuk peristiwa penting keempat, setelah wafat, pemerintah memberikan gelar Kawahawan Proklamator Kemerdekaan kepada Bung Hatta pada tanggal 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada tanggal 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional. Peristiwa penting yang kelima, beliau meninggal pada 14 Maret 1980. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Indonesia. Bung Hatta diakui sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno sebagai penghormatan atas jasanya. Dan untuk bagian kedua, reorientasi. Bung Hatta sosok yang patut diteladani. Sikap dan perilaku kehidupan keseharian dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapannya. Jadi apa saja yang bisa kita teladani dari sikap Bung Hatta ini? Beliau merupakan seseorang yang teladan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya saya akan menyebutkan beberapa hal yang perlu kita teladani untuk Bung Hatta ini. Dan salah satunya, 1. Taat beribadah. Yang kedua, demokratis. Ketiga, pandai berorganisasi. Yang keempat, penuh etiket dan etika. Dan yang kelima, ilmuwan, ahli kimia, bapak koperasi, tertib, disiplin, tepat waktu, rapin, bersahaja, jujur, bersih, cerdas, memikir tentang konsekuen dan santun. Dan hal seperti itulah bisa saya katakan sebagai. Berikutnya kami akan membacakan kaidah kebahasaan teks biografi yang ada pada presentasi kami yang sebelumnya. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung, kata hubung atau kata penghubung, partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contoh yang pertama adalah dengan. Di teks kami sebelumnya, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator kemerdekaan kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Contoh yang kedua adalah setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta sempat menjadi Perdana Menteri Indonesia dan memimpin pemerintahan dalam masa-masa sulit pasca kemerdekaan. Contoh yang ketiga adalah kemudian. Pada tahun 1927, Hatta bersama Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI, yang kemudian menjadi garda terdepan perjuangan kemerdekaan. Kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu verba. Kata kerja atau verba merupakan kata yang menyatakan perbuatan, kegiatan, atau cara. Contohnya seperti beri, memberikan, main, memainkan,
atau nulis, menulis. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata adjektif. Kata adjektif atau kata sifat adalah kata yang menyatakan atau menjelaskan sesuatu baik benda maupun manusia. Contoh kata yang pertama adalah cerdas. Ia dikenal sebagai tokoh ekonomi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Contoh kata yang kedua adalah bertanggung jawab. Ia dikenal sebagai tokoh ekonomi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Contoh kata yang ketiga adalah menginspirasi. Bung Hatta aktif dalam menulis dan memberikan pidato yang menginspirasi, memotivasi rakyat untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Jenis kaidah kebahasaan yang keempat, Gimana tuh kira-kira? yaitu kata rujukan. Kata rujukan istilah pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada satu hal atau untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Contohnya bisa seperti ia, yang dalam kalimat ia dikenal sebagai tokoh ekonomi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Dan contoh yang kedua, beliau Muhammad Hatta, beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 1980, namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Indonesia. Bung Hatta diakui sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah tempat dan waktu kejadian. Dari presentasi kami sebelumnya, semuanya berlatar tempat dan waktu pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi sampai 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Mangunkusumo Dr. Cipto. Sekian dari presentasi kami yang telah kami bacakan. Silahkan kalian rating dari 1 sampai 10. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kami ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye next video. Salam Bye. Terima kasih. Si pembenci berkata kamu terlalu muda. Coba lihat aku bisa menanganinya. Hidup terlalu sulit namun ku tetap jalani karena tekadku kuat untuk meraih sebuah mimpi. Kau coba uji, aku siap diuji. Coba kapal egoku kemudikan, panggil aku nakoda. Amarahku kendalikan, sebut aku apa tata. Hidup mewah karena aku bukan rapatar. Terus bekerja keras untuk membuktikan aku sudah menunggu lama.